Serba Review, serba-serbi review. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Serba Review. Gimana nih puasanya? Udah hari ke 11 atau 12 gitu ya. Semoga kalian tetap kuat buat ngelanjutin puasa. Dan bagi yang nggak puasa, semoga kita tetap sama-sama saling menghargain ya. Oke, langsung aja kali ini aku pengen ngomongin, nge-review atau segala macam kayak gitulah tentang satu aplikasi bernama Ipusnas dari Perpustakaan Nasional. Jadi ini tuh kayak tempat kita baca e-book, buku, bukan download sih, mereka menyebutnya pinjam gitu kan, meminjam buku dari Perpustakaan Nasional tapi versi digitalnya. Oke, langsung aja kita buka gimana sih isi dari dalam Ipusnas ini sendiri gitu kan. Tampilan awalnya itu simple banget. Jadi di sini ada kategori buku. Nah, dari kategori buku ini kita bisa ngefilter pengen ngebaca buku apa gitu. Misalnya nih, aku pengen ngebaca buku cerpen deh. Nah, nggak semua buku-buku yang ada di sini tuh bisa dibaca secara langsung. Kadang kita harus masuk antrian orang-orang yang udah baca duluan. Jadi kita kayak antri gitu buat bisa ngebaca buku. Contoh lah ini ya. Nah, di sini ada 490 orang yang ngantri, jumlah salinannya 0. Jadi kita boleh lah ya ngantri, masuk ke antrian. Jadi nanti setelah masuk ke urutan 491 itu baru bisa kita baca. Tapi nggak tahu berapa lama. Aku belum terlalu mengerti juga ini ngantrinya berapa lama. Apakah dibatasi tiap orang minjam selama 1 minggu atau gimana, nggak ngerti. Soalnya aku juga baru minjem 1 buku. Nah, dari situ kita bisa lihat ini yang ada gambar kayak waktunya ini adalah jumlah orang yang ngantri. Jadi kita bisa pilih-pilih lagi nih di antara ini semua. Mana nih yang enak dibaca karena kita nggak perlu ngantri. Oke, kita ambil yang 7 ini. Jumlah salinannya ada 9 kopi, nggak ada yang ngantri. Yang udah baca itu 77 orang. Yang minjem bukunya. Yang ngantri itu nggak ada sama sekali. Jadi kita bisa ambil buku ini, kita pinjem. Oh, nggak mau. Oke, udah. Kita klik download buat ininya, buat minjamnya itu. Terus kalau kita balik ke halaman ini nih. Tunggu, yang ini belum. Jadi ini apa sih? Jadi ini kategori e-pustaka. Kategori e-pustaka itu ngasih lihat kita tokoh-tokoh mana aja yang minjemin, yang kayak udah ngasih buku secara gratis ke kita itu tadi. Nah, kalau dari pemerintahan udah jelas ada Kemendikbud sama Pojok Baca Polda Metro Jaya. Terus kalau dari semua, nah semua itu udah dari presiden, wakil presiden, ketua DPR, semuanya itu udah menyumbang buku di Ipusnas ini. Jadi Bapak Presiden RI Joko Widodo udah ngasih 21 buku. Terus ada Menteri PMK RI Bapak Muhadjir Effendi itu udah 20 buku. Terus Bapak Menteri PANRB RI Bapak Cahyo Kumolo itu udah ngasih 10 buku. Nah, ini kita bisa lihat siapa-siapa aja yang udah ngasih buku di Ipusnas ini gitu. Jadi keren banget sih, keren. Soalnya kapan lagi bisa baca buku digital secara gratis yang biasanya kita harus pergi ke perpus, sekarang udah ada yang namanya Ipusnas ini gitu kan. Terus di sini itu adalah deretan orang-orang yang udah nambahin buku. Jadi ada si Mas Daniel Imanj, terus Mas Muhammad Lizam, ini Mbak Wafa mungkin ya, Mbak Wafa Hanifah, Mbak Nur Azizah gitu. Udah ngasih nambahkan buku gitulah istilahnya di sini ya orang-orangnya itu. Terus di sini adalah rak buku. Rak buku ini apa? Rak buku ini adalah daftar buku yang kita punya atau kita pinjam.
Nah, dari sini kan ada nih pinjaman buku, antrian buku, riwayat pinjaman. Kalau pinjaman buku ini aku udah minjem 2 kemarin, inovasi televisi antara kenyataan dan teknologi masa depan. Buat hari ini aku minjem yang novel cerpen 7 tadi kan. Terus antrian buku, aku ngantri di 2 buku. Usul Fikih edisi pertama sama Sejuta Kisah Menuju Bangku Kuliah. Jadi di Usul Fikih itu aku antrian ke 469, di Sejuta Kisah Menuju Bangku Kuliah itu aku antrian ke 491. Nggak tahu sih kapan bisa bacanya, ya semoga aja cepet gitu kan. Terus kalau di riwayat peminjaman itu ya karena aku baru banget bikin akunnya, jadi riwayat pinjamannya baru ada 2 buku. Di sini ini aktivitas dan kotak masuk sih. Ini kayak aktivitas ini nanti. Nah, di akun ini kan ada yang namanya peringkat gitu. Jadi kalau post 5 komen, download 10 buku to self untuk dibaca gitu, dibuka atau membaca, itu nanti naik level dan ya itu dia bakal masuk ke notifikasi aktivitas. Oke, sesimpel itu aja sih. Sesimpel itu aja aplikasi ini. Yang penting tuh kegunaannya itu kayak buat kalian yang suka baca, aplikasi ini bakal enak banget, bakal membantu banget. Karena ya tahu sendirilah kalau di Google Play kan kita nggak bisa baca banyak buku karena beberapa memang ada yang gratis, tapi juga beberapa ada yang bayar gitu di Google Play itu kan, di Google Play Book itu kayak gitu. Tapi kalau di sini semuanya tersedia secara gratis. Mantep nggak? Bangga banget gitu loh. Seneng banget sebagai orang yang seneng baca buku, yang suka baca buku itu, aku seneng banget ada aplikasi kayak gini tuh, membantu banget gitu. Oke lah ya, terakhir dari aku, kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan konten ini, kasih jempol ke bawah kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat malam.